Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan membahas mengenai 10 saham dengan market cap terbesar di IHSG. Ya, sebelum kita mulai, sekali lagi kami minta dukungan teman-teman agar channel ini dapat terus mengedukasi teman-teman semuanya dengan cara mudah, yaitu dengan subscribe, nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan juga like dan komen jika teman-teman berkenan. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai pembahasan mengenai 10 saham dengan market cap terbesar di IHSG. Ya, sebelum kita bahas, ada beberapa hal atau istilah yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman. Ya, yang pertama adalah market capitalization. Ya, dari mana kita mendapatkan nilai market capitalization ini? Ya, market cap ya atau market capitalization dihitung dengan mengalihkan harga sahamnya dengan jumlah saham beredarnya. Yang kita ambil contoh BBCA, harganya adalah 34.050 ya, dan jumlah saham beredarnya 24.408.459. Ya, jika kita kalikan harganya dan jumlah saham beredarnya, maka kita dapatkan market cap saham BBCA adalah 806 triliun ya. Begitu juga dengan saham-saham yang lainnya, ya, teman-teman silahkan tinggal hitung market cap-nya dengan mengalihkan harga sahamnya dengan jumlah saham yang beredarnya. Ya, di sini sudah ada hasil penghitungannya ya. Nah, kemudian teman-teman, jika teman-teman lihat bahwa market cap itu berasal dari pengalihan dari harga saham dan jumlah saham beredar, maka tentunya setiap kali harga saham tersebut berubah, ya, entah naik atau turun, maka market cap-nya pun ikut berubah. Ya, atau jika ada penambahan saham, private placement misalnya, ya tentunya market cap-nya pun bisa berubah. Ya, itu istilah pertama teman-teman. Dan istilah kedua adalah Capitalization Weighted Index. Ya. IHSG dihitung dengan prinsip Capitalization Weighted Index. Artinya apa? Artinya setiap saham memiliki porsi masing-masing terhadap pergerakan IHSG berdasarkan market cap-nya. Ya, contohnya BBCA kita lihat market cap-nya adalah 806 triliun. Ya, jika kita bagi market cap BBCA terhadap seluruh market cap IHSG, terhadap seluruh nilai market cap IHSG, maka hasilnya adalah 11,03%. Ya, artinya pada pergerakan IHSG, pergerakan BBCA menyumbang 11,03%. Ya, didapatkan dari mana? Dari hasil persentase market kapitalisasi saham tertentu dibandingkan seluruh nilai market cap IHSG. Ya. Nah, bisa teman-teman bayangkan, ya, saham-saham besar dengan market cap yang besar memiliki market weighted yang besar pula. Ya, artinya pengaruhnya terhadap IHSG juga besar. Ya, berbeda dengan saham-saham dengan market cap yang kecil, ya, maka weighted percentage-nya akan juga kecil. Ya, sehingga saham itu mau ARB, mau naik ARA, ya, 24% kenaikannya, pengaruhnya tidak akan besar terhadap IHSG. Ya, karena IHSG dihitung berdasarkan Capitalization Weighted Index. Ya, nah, kita lihat misalnya saham-saham yang di sini market cap-nya hanya 3,9 triliun, ya, persentasenya hanya 0,05%. Ya, jadi kemana saham-saham ini bergerak? Tentu tidak memberikan efek signifikan terhadap pergerakan IHSG. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas teman-teman, apa saja 10 saham ya dengan market cap terbesar. Ya, yang pertama adalah saham BBCA ya dengan market cap 806 triliun ya, disusul dengan BBRI 570 triliun, disusul dengan Telkomsel 335 triliun, kemudian Bank Mandiri 301 triliun, UNVR 247 triliun, Astra 225 triliun, TPIA 193 triliun, HMSP 165 triliun, EMTK 124 triliun, dan Bank Arto, Bank Jago atau Arto dengan 114 triliun ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nama-nama besar, nama-nama perusahaan yang ada di 10 besar market cap ini, kemungkinan besar sudah teman-teman sering dengar ya, atau sering tradingkan, atau teman-teman sangat familiar dengan saham-saham tersebut. Namun, ada dua saham yang baru-baru saja ya, bukan baru-baru saja, sejak Desember tahun lalu baru mulai
harganya naik dan akhirnya masuk ke dalam jajaran 10 besar market cap IHSG. Yang pertama saham AMTK. Ya, kita lihat saham AMTK. Ya, saham ini adalah saham yang sebelumnya kita lihat tidak liquid ya. Harganya tidak bergerak, ya, stagnan di sini saja dengan volume yang sangat kecil. Ya. Namun kita lihat teman-teman, sejak bulan 11 ya, bulan 12 Desember tahun 2020 mulai ada kenaikan volume diikuti dengan kenaikan sahamnya. Nah, dari sinilah market cap-nya mulai meningkat dan masuk di 10 besar. Ya, kita lihat ketika harganya 800-an, ya ketika harganya 800-an, jika kita kalikan dengan jumlah listed stoknya 56 juta, kurang lebih market cap-nya saham AMTK jika harganya hanya 800-an itu 45 triliun ya. Tapi sekarang harganya menjadi 2.200, menjadi 2.200 sehingga market cap-nya menjadi 124 triliun dan masuk di peringkat 9 market cap ya. Itu saham MTK. Kemudian hal yang sama juga dengan saham Arto. Kalau kita lihat teman-teman, saham Arto ini ya sama nasibnya ya. Saham ini saham yang tidak liquid dengan volume perdagangan yang juga kecil ya. Namun teman-teman kita lihat kejadiannya sama ya. Sejak bulan 12, ya, sejak bulan Desember 2020 mulai ada volume yang meningkat disertai dengan kenaikan harganya pula. Ya, dan akhirnya market cap-nya terus meningkat menjadi saat ini 114 triliun. Menggeser perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Bank BNI, Cepin, ICBP, UNTR, KLBF, GGRM, ya, INKP, ya. Nah, kedua saham ini ya saham yang tiba-tiba muncul naik harganya dan masuk ke jajaran 10 besar, menggeser perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih familiar di pasar saham ya. Kemudian teman-teman, tapi kalau kita lihat pada peringkat 10, 11, 12, 13, 14 ini ya, market cap-nya tidak jauh berbeda ya, sehingga pergerakan harganya naik turun harganya tentunya akan terus mempengaruhi peringkat ini dan akan merubah market cap-nya dan juga weighted-nya terhadap IHSG ya. Kemudian teman-teman, kalau kita total 10 saham ini, kita total presentasinya, kita lihat 11 tambah 7, ya kita lihat tambah 2, 1 tambah, ya kita lihat 10 besar saham ini, ya kalau kita total presentasinya terhadap IHSG sudah mencapai 40%. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya 40% pergerakan IHSG disumbang hanya oleh 10 saham ini. Ya, artinya kemana saham-saham ini bergerak, ya, entah naik atau turun, ya IHSG juga akan bergerak ke arah sana. Ya, berbeda dengan saham-saham kecil yang tadi ya, saham-saham yang market cap-nya kecil, maka weighted-nya juga kecil sehingga pergerakannya tidak begitu mempengaruhi IHSG. Ya, dan kalau kita jumlahkan terus sampai 20 ya, 20 market cap, 20 top market cap IHSG sudah mencapai 50% dari pergerakan IHSG. Ya, jadi 50% pergerakan IHSG dipengaruhi oleh hanya 20 saham-saham ini. Ya. Artinya apa? Jika teman-teman ingin membangun sebuah portofolio ya dengan mengacu pada benchmark IHSG, ya teman-teman ingin menyamai IHSG atau ingin setara dengan IHSG, maka teman-teman harus mempunyai sebagian besar dari portofolio teman-teman adalah saham-saham di top 20 market cap ini. Ya, itu strategi agar teman-teman bisa mempunyai benchmark at least sama dengan IHSG. Ya. Jika teman-teman memilih saham-saham ini, tentunya teman-teman bisa memilih saham-saham yang jadi leading, misalnya saham-saham banking, kemudian ada juga saham-saham consumer di sini, ya. Jadi teman-teman tentunya ya jika teman-teman bisa mengkomposisikan portofolio dengan 20 saham ini saja, yang masuk ketika sahamnya menjadi leading, ya, dan kemudian berganti ke saham-saham defensif ketika saham-saham leading itu mulai jatuh, ya, maka teman-teman tentu bisa memiliki portofolio atau return portofolio di atas benchmark pergerakan IHSG. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Ya, pembahasan kali ini mengenai 10 besar saham dengan market cap terbesar di IHSG dan juga pengertian mengenai market cap dan capitalization weighted index. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.